Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Perkenalkan, saya Ibu Grace Bace Uratmangun akan membawakan materi biologi kelas 10 tentang ruang lingkup biologi. Selamat menyaksikan, baik Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Di hari ini kalian akan belajar tentang biologi, khususnya bab 1 tentang ruang lingkup biologi, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Anak-anak sekalian, antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik tersebut diberi nama pensilin. Seiring perkembangan zaman, teknologi pembuatan antibiotik pensilin sudah sangat modern. Sekarang, antibiotik pensilin dibuat dengan mengisolasi jamur penghasil antibiotik pensilin, yaitu jamur pensilin nutatum. Untuk memahami pembuatan antibiotik tersebut, dibutuhkan keahlian dan ilmu yang memadai, dan berbagai cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi apa saja yang berkaitan dengan pembuatan antibiotik pensilin? Objek biologi apa saja yang diperlu dalam proses pembuatan antibiotik tersebut? Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita lihat kompetensi inti dari bab 1. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang berikut, keempat, adalah mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Setelah itu, kalian harus mengetahui apa kompetensi dasar dari mempelajari bab 1 ini. Kompetensi dasar adalah yang pertama, menjelaskan ruang lingkup biologi, yaitu permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Yang berikut, kita akan mengetahui setelah belajar bab 1, tujuan yang harus kita ketahui adalah yang pertama, menjelaskan pengertian biologi,
kemudian permasalahan dan objek biologi, serta manfaat mempelajari biologi. Anak-anak sekalian, dalam ruang lingkup biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dengan segala permasalahannya. Sebagai sains, biologi lahir dan berkembang melalui pengamatan. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang sering juga disebut sebagai ilmu sains. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang meliputi fisika, kimia, dan ilmu bumi serta antariksa, juga biologi. Biologi sebagai ilmu sains mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, biologi mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Objek yang dapat dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang dibahas, sedangkan objek formal merupakan cara memandang objek tersebut. Contohnya, objek material dari biologi merupakan makhluk hidup, dan makhluk hidup yang pernah hidup termasuk fosil. Adapun objek formal biologi berupa struktur, fungsi, dan interaksi dari makhluk hidup tersebut. Ciri yang kedua ialah dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Pengalaman empiris adalah pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Ciri yang ketiga ialah sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah yang berurut dan bersifat baku. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Maksudnya, cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. Artinya, selalu memihak kebenaran ilmiah. Dan ciri yang terakhir, keenam, adalah teori yang dihasilkan berlaku umum, yaitu ketentuan yang berlaku dimanapun dan kapanpun hasilnya akan sama. Misalnya, hukum Mendel, yaitu hukum genetika. Anak-anak sekalian, selanjutnya tingkat organisasi kehidupan. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup dan kehidupannya dari berbagai tingkat organisasi kehidupan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Tingkat organisasi tersebut meliputi molekul, sel, jaringan, organ,
sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tingkat molekul. Proton, neuron, dan elektron merupakan penyusun materi yang paling sederhana. Partikel proton, neutron, dan elektron berkembang atau bergabung membentuk atom. Contohnya atom hidrogen dan atom oksigen. Atom-atom ini kemudian berkaitan membentuk sebuah molekul. Contohnya molekul air, molekul protein, dan molekul DNA. Yang kedua, tingkat sel. Pada gambar ini menunjukkan sel hewan dan sel tumbuhan. Setiap sel memiliki materi untuk melakukan aktivitas metabolisme serta mampu tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, sel memiliki karakteristik yang dibutuhkan sebagai makhluk hidup. Sel disebut sebagai satuan unit terkecil dalam kehidupan. Yang ketiga, tingkat jaringan. Jaringan hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Multiseluler adalah banyak sel. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi yang sama. Kelompok sel ini mempunyai fungsi secara spesifik. Sebagai contoh, jaringan epitel berfungsi sebagai jaringan yang ada di bagian bawah. Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan sathara dari akar ke daun. Gambar yang ditampilkan adalah jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf yang terdapat pada sel hewan. Yang berikut adalah tingkat organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler atau banyak sel. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Contoh, organ otak yang tersusun oleh jaringan saraf dan jaringan ikat. Jaringan-jaringan tersebut bekerja sama untuk melakukan fungsi koordinasi. Yang berikut, tingkat sistem organ. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas saling terkait disebut sistem organ. Contoh, sistem pencernaan. Sistem pencernaan tersusun oleh beberapa organ yang membentuk sebuah sistem, yaitu organ mulut, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus halus, organ usus besar, organ hati, dan organ pankreas. Yang berikut adalah tingkat individu atau organisme. Individu dapat berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu bakteri dan protozoa. Sebagai contoh organisme multiseluler yaitu harimau, kucing, monyet, manusia, tanaman jambu, tanaman jeruk, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut, tingkat populasi.
Individu-individu sejenis jika berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama akan membentuk organisasi kehidupan yang disebut sebagai populasi. Individu-individu dalam satu populasi tersebut dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Contoh, populasi gajah, populasi penguin, populasi manusia, dan lain-lain sebagainya. Yang berikut, tingkat komunitas. Pada umumnya, terdapat lebih dari satu macam populasi di suatu tempat. Contoh, dalam komunitas sawah terdapat populasi padi, populasi rumput, populasi ular, dan populasi semut. Kumpulan populasi yang menempati area yang sama dan saling berhubungan disebut sebagai komunitas. Contoh, kumpulan populasi panda yang ada dalam satu komunitas. Kumpulan populasi zebra itu bagian dari tingkat komunitas. Yang berikut, tingkat ekosistem. Suatu organisasi kehidupan selalu menunjukkan saling keterkaitan, ketergantungan, dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Bentuk organisasi kehidupan ini disebut sebagai ekosistem. Contoh, ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara. Ekosistem merupakan unit fungsional yang meliputi komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang berikut, tingkat bioma. Bioma merupakan kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Contoh, bioma taiga, bioma padang pasir, bioma stepa, bioma sabana, bioma gurun, bioma padang rumput, bioma tundra, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, tingkat biosfer. Biosfer merupakan tingkat organisasi kehidupan yang paling kompleks. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer sebagai tempat adanya kehidupan. Cabang-cabang ilmu biologi dapat digolongkan berdasarkan objek studi, tingkat organisasi, dan persoalan atau tema pokok. Berbagai cabang biologi dan bidang kajiannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, objek studi. Biologi, cabang biologinya bakteriofag adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri dan peranannya. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Fikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ganggang. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup pada masa lampau dalam bentuk fosil. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit.
Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang kedua, tingkat organisasi. Cabang biologinya adalah anatomi. Anatomi adalah struktur dalam tubuh makhluk hidup. Biologi molekuler adalah penyusun tubuh makhluk hidup di tingkat molekuler. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan fungsi jaringan pada tubuh makhluk hidup. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bentuk luar makhluk hidup. Organologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organ dan alat-alat tubuh makhluk hidup. Yang berikut, sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Yang ketiga, persoalan atau tema. Cabang biologinya adalah 1. Ekologi. Ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Evolusi adalah perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari proses dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pewarisan sifat makhluk hidup pada keturunannya. Imunologi adalah sistem kekebalan tubuh. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perihal berbagai jenis penyakit. Dan yang terakhir, taksonomi adalah penggolongan makhluk hidup. Biologi bermanfaat untuk memecahkan berbagai jenis permasalahan dalam kehidupan. Dengan demikian, biologi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, energi, lingkungan, kesehatan, bahkan sosial dapat diatasi dengan ilmu biologi. Beberapa contoh manfaat biologi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Contoh 1. Kesehatan dan farmasi. Di bidang kedokteran dan kesehatan, misalnya pembuatan serum dan antibodi monoklonal. Di bidang farmasi, misalnya penemuan berbagai obat dan untuk penyakit. Di bidang pertanian, misalnya pembuatan pupuk organik dan penemuan bibit unggul. Di bidang peternakan dan perikanan, misalnya penemuan berbagai varietas hewan unggul dan pembuatan makanan. Yang lain, contohnya bidang industri, misalnya pembuatan susu fermentasi, keju, nata de coco, anggur, dan pengkalingan makanan, serta pengolahan limbah industri agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Demikian materi di saat ini. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak, demikian materi ruang lingkup biologi di hari ini. Kita akan bertemu pada hari Rabu depan pukul 10 pagi. Oke? Baik, Ibu Guru.